Pengertian manajemen sumber daya manusia. Secara makro, manajemen sumber daya manusia merupakan keseluruhan potensi tenaga kerja yang terdapat di dalam suatu negara atau daerah sehingga dapat menggambarkan jumlah angkatan kerja dari suatu negara atau daerah. Sedangkan pengertian manajemen sumber daya manusia secara mikro merupakan golongan masyarakat yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja pada suatu unit kerja atau organisasi tertentu, baik pemerintah maupun swasta. Menurut Edwin Wislipo, manajemen sumber daya manusia merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan daripada pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan sumber daya manusia ke suatu titik akhir di mana tujuan-tujuan perorangan, organisasi, dan masyarakat terpenuhi. Menurut Andrew F. Sikula, manajemen sumber daya manusia adalah proses penarikan, penyeleksian, penempatan, indoktrinasi, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia oleh dan di dalam suatu perusahaan. Kemudian menurut Noam Hollenbeck, Gerhard Wright, manajemen sumber daya manusia adalah menghubungkan antara kebijakan, pelaksanaan, dan sistem yang akan mempengaruhi sikap dan perilaku dan kinerja karyawan. Kemudian menurut Gary Densler, kebijakan dan praktik yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan aspek orang atau sumber daya manusia dari posisi seorang manajemen meliputi perekrutan, penyaringan, pelatihan, penimbalan, dan penilaian. Kemudian, menurut Bambang Wahyudi, manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni atau proses memperoleh, memajukan atau mengembangkan dan memelihara tenaga kerja yang kompeten sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien dan ada kepuasan pada diri pribadi. Baik, selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia adalah proses yang secara bertahap dilakukan dalam upaya mencapai perubahan yang diinginkan. Terdapat fungsi-fungsi pokok manajemen sumber daya manusia, di antaranya yaitu 1. Fungsi perencanaan, melaksanakan tugas dalam perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan SDM. Selanjutnya, fungsi pengorganisasian, menyusun suatu organisasi dengan mendesain struktur dan hubungan antara tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh tenaga kerja dipersiapkan. Selanjutnya, fungsi pengarahan, memberikan dorongan untuk menciptakan kemampuan kerja yang dilaksanakan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, fungsi pengendalian, melakukan pengukuran antara kegiatan yang dilakukan dengan standar-standar yang telah ditetapkan, khususnya di bidang tenaga kerja. Baik, selanjutnya fungsi-fungsi operasional manajemen sumber daya manusia. Ada 3, yaitu pertama pengadaan, kedua pengembangan, terakhir pemeliharaan. Pengadaan SDM dilakukan dengan tujuan untuk menentukan dan memenuhi kebutuhan akan sumber daya manusia baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Di dalamnya meliputi ada perencanaan sumber daya manusia, penentuan kebutuhan tenaga kerja baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Ada penarikan atau perekrutan calon tenaga kerja, menarik sebanyak mungkin calon-calon tenaga kerja yang memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dari sumber-sumber tenaga kerja yang tersedia. Ada seleksi, merupakan proses pemilihan tenaga kerja dari sejumlah calon tenaga kerja yang dikumpulkan melalui proses rekrutmen. Penetapan, perencanaan tenaga kerja yang terpilih pada jabatan yang ditentukan. Ada pembekalan dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada tenaga kerja terpilih tenaga deskripsi jabatan, kondisi kerja, dan peraturan organisasi. Yang kedua, pengembangan. Bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan SDM yang telah dimiliki sehingga tidak akan tertinggal oleh pengembangan organisasi serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada pelatihan dan pengembangan. Ada pengembangan karir, pemeliharaan. Bertujuan untuk memelihara keutuhan sumber daya manusia yang dimiliki, berwujudnya berupa rasa betah dan mempunyai kemampuan untuk bekerja dengan sebaik-baiknya pada organisasi. Kompensasi jabatan, usaha pemberian balas jasa dan prestasi yang telah diberikan oleh tenaga kerja.
Ada integrasi, menciptakan kondisi integrasi atau persamaan kepentingan antara tenaga kerja dengan organisasi yang menyangkut masalah motivasi, kepemimpinan, komunikasi, konflik, dan konseling. Ada pemisahan atau pemutusan hubungan kerja, menyangkut masalah pemutusan hubungan kerja. Saya Muhammad Sapril Rinaldi ingin menjelaskan tentang tantangan MSDM atau manajemen sumber daya manusia. Tantangan MSDM ini terbagi menjadi dua, yaitu tantangan organisasional dan tantangan eksternal. Nah, tantangan organisasional ini adalah masalah atau hambatan yang dihadapi oleh sebuah organisasi dalam upaya untuk mencapai tujuan dan misi mereka. Tantangan organisasional ini terbagi menjadi tiga, yaitu karakter organisasi, serikat karyawan, sistem informasi. Yang pertama, karakter organisasi mencakup nilai-nilai, budaya, dan prinsip-prinsip yang membentuk identitas dan pelaku organisasi. Yang kedua, serikat karyawan adalah organisasi yang dibentuk oleh pekerja atau karyawan dalam suatu perusahaan industri untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak mereka dalam hal gaji, kondisi kerja, manfaat, dan masalah lainnya. Yang ketiga, sistem informasi adalah sekumpulan komponen yang bekerja bersama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyampaikan informasi kepada pengguna yang berbeda. Masuk ke tantangan eksternal. Tantangan eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar organisasi yang mempengaruhi kinerja dan operasi organisasi. Nah, tantangan eksternal ini juga terbagi menjadi 5, yaitu teknologi, perekonomian, politik dan pemerintah, demografis dan geografis, dan sosial budaya. Yang pertama adalah teknologi, adalah aplikasi ilmu pengetahuan dan rekayasa untuk menciptakan alat perangkat, sistem, dan proses yang bermanfaat bagi manusia. Yang kedua adalah perekonomian. Perekonomian ini merujuk pada sistem yang mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dalam masyarakat. Yang ketiga ada politik dan pemerintah. Politik dan pemerintah ini adalah dua unsur penting dalam tatanan sosial dan ekonomi suatu negara. Mereka juga saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Yang keempat, demografis dan geografis adalah dua faktor penting yang digunakan untuk memahami populasi dan wilayah suatu negara atau daerah. Dan yang terakhir adalah sosial budaya. Sosial budaya adalah konsep yang mengacu pada aspek-aspek sosial dan budaya dalam kehidupan manusia. Sosial budaya ini mencakup nilai-nilai norma, keyakinan, bahasa, institusi, serta praktik-praktik sosial yang membentuk cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, dan menjalani kehidupan sehari-hari.